Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tifara Revalina Irianti dengan NIM 22222300051. Saya di sini akan menjelaskan materi yang berjudul Sejarah Perkembangan Ilmu Bahasa, Linguis, dan Tugas Linguis. Masa-masa awal perkembangan linguistik terjadi pada zaman Yunani. Saat melakukan pencatatan bahasa Yunani diperkirakan terjadi sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Pada masa itu, kajian linguistik lebih menekankan pada pengembangan dan kegunaan tulisan. Dibuktikan dengan sejarah makna kata gramatikos dari zaman Plato sampai Aristoteles yang hanya bermakna seseorang yang memahami pemakaian huruf atau gramata dan dapat membaca serta menulis, tekne gramatike. Linguistik pada masa awal perkembangan adalah bagian dari kajian filsafat karena konsep filsafat atau filosofia pada masa itu mencakup bidang yang lebih luas daripada pengertian filsafat di masa sekarang. Bandingkan Robbins 1992 dengan Jojo Suroso 2007 halaman 32, filsafat pada awalnya mencakup hampir seluruh pengetahuan manusia saat ini. Itu sebabnya seorang filsuf misalnya Plato atau Aristoteles selain memusatkan perhatian pada hal-hal yang berhubungan dengan bahasa, linguistik, mereka juga ahli dalam etika, politik, logika, fisika, biologi, sejarah alam, bahkan dalam beberapa hal telah mengantisipasi model pohon evaluasi jagat raya yang pada abad ke-19 dikembangkan oleh Darwin menjadi teori evolusi. Khusus untuk bidang linguistik, Aristoteles membuat berbagai penjelasan, terutama menyangkut logika dan retorika. Perkembangan linguistik pada masa di mana awal berpisahnya dengan filsafat telah menginspirasi munculnya subbidang linguistik yang sekarang lebih melihat bahasa sebagai objek kajiannya. Dengan terpenuhinya ketiga syarat utama, sesuatu disebut ilmu pengetahuan, yaitu pertama, memiliki objek kajian, kedua, memiliki metode, dan yang ketiga, sistematis. Linguistik dapat dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang sejajar dengan ilmu pengetahuan lainnya. Denny Acquari menjelaskan sejarah perkembangan ilmu bahasa atau linguistik. Ilmu bahasa yang dipelajari saat ini bermula dari penelitian tentang bahasa sejak zaman Yunani, abad ke-6 sebelum Masehi. Studi tentang bahasa dibedakan menjadi dua, yaitu tata bahasa tradisional dan linguistik modern. Tata bahasa tradisional. Pada zaman Yunani, para filsuf meneliti apa yang dimaksud dengan bahasa dan apa yang dimaksud hakikat bahasa. Para filsuf tersebut sependapat bahwa bahasa adalah sistem tanda. Dikatakan bahwa manusia hidup dalam tanda-tanda yang mencakup segala segi kehidupan manusia, misalnya bangunan, kedokteran, kesehatan, geografi, dan sebagainya. Dua filsuf besar yang pemikirannya terus berpengaruh sampai sekarang adalah Plato dan Aristoteles. Plato berpendapat bahwa bahasa adalah physe atau mirip realitas. Sedangkan Aristoteles mempunyai pendapat sebaliknya, yaitu bahwa bahasa adalah physe atau tidak mirip realitas kecuali onomatope dan lambang bunyi atau sound symbolism. Linguistik modern. Linguistik abad ke-19. Pada abad ke-19, bahasa Latin sudah tidak digunakan lagi. Objek penelitian adalah bahasa-bahasa yang dianggap mempunyai hubungan kekerabatan atau berasal dari satu induk bahasa. Bahasa-bahasa dikelompokkan ke dalam keluarga besar atas dasar kemiripan, fonologis, dan morfologis. Ciri-ciri linguistik abad ke-19. Pertama, penelitian bahasa dilakukan terhadap bahasa-bahasa di Eropa, baik bahasa-bahasa Roman maupun non-Roman. Kedua, bidang utama penelitian adalah linguistik historis komparatif. Linguistik abad ke-20. Pada
abad ke-20, penelitian bahasa tidak ditujukan pada bahasa-bahasa Eropa saja, tetapi juga kepada bahasa-bahasa yang ada di dunia, seperti Amerika, bahasa-bahasa Indian, Afrika, bahasa-bahasa Afrika, dan Asia, bahasa-bahasa Papua, dan bahasa banyak negara di Asia. Ciri-ciri linguistik pada abad ke-20. Pertama, penelitian meluas ke bahasa-bahasa di Amerika, Afrika, dan Asia. Kedua, pendekatan dalam meneliti bersifat strukturalistis. Pada akhir abad ke-20, penelitian yang bersifat fungsional juga cukup menonjol. Ketiga, tata bahasa merupakan bagian ilmu dengan pembidangan yang semakin rumit. Secara garis besar, dibedakan atas mikrolinguistik, makrolinguistik, dan sejarah linguistik. Keempat, penelitian teoritis sangat berkembang. Kelima, otonomi ilmiah makin menonjol, tetapi penelitian antardisiplin juga berkembang. Dan yang keenam, prinsip dalam penelitian adalah deskripsi dan sinkronis. Suparno 2002 menjelaskan bahwa sejarah perkembangan ilmu bahasa pada dasarnya dapat dikatakan bermula dari dua dunia, yakni dunia barat dan dunia timur. Sejarah perkembangan ilmu bahasa di dunia barat diawali dari Yunani kuno, sedangkan sejarah perkembangan bahasa di dunia timur diawali dari India. Perkembangan ilmu bahasa di dunia barat. Sejarah perkembangan ilmu bahasa di dunia barat dimulai sejak abad keempat sebelum Masehi. Awalnya, Plato melahirkan pembagian jenis kata Yunani kuno dalam kerangka telaah filsafatnya. Plato membagi jenis kata Yunani kuno menjadi dua golongan, yaitu onoma dan rema. Onoma adalah jenis kata yang biasanya menjadi pangkal pernyataan dan pembicaraan, dan rema adalah jenis kata yang biasanya dipakai untuk mengungkapkan pernyataan atau pembicaraan. Kemudian, pokok pikiran Plato tersebut dikembangkan oleh Aristoteles yang membagi jenis kata Yunani menjadi tiga bagian, yaitu onoma, rema, dan sindesmos. Pengertian onoma dan rema yang disampaikannya tentu sama dengan pendapat Plato. Adapun sindesmos merupakan pikirannya sendiri yang dimunculkan untuk melengkapi pikiran Plato, yakni mewadahi kata-kata yang tidak termasuk ke dalam kategori onoma dan rema. Pada masa ini, perkembangan ilmu bahasa hanya terbatas pada telaah kata saja, khususnya tentang jenis kata. Tata bahasa atau gramatika mulai diperhatikan pada akhir abad kedua Masehi atau 130 sebelum Masehi oleh Dionysius Tracts yang menyusun buku tata bahasa pertama, yaitu Techne Grammatikae. Buku inilah yang kemudian dianut oleh para ahli tata bahasa lain. Perkembangan ilmu bahasa di dunia timur. Sejarah perkembangan ilmu bahasa di dunia timur dimulai sekitar abad keempat sebelum Masehi. Jadi, hampir bersamaan dengan dimulainya sejarah ilmu bahasa di dunia barat atau tradisi Yunani. Perkembangan bahasa di dunia timur ini ditandai oleh munculnya karya Panini yang berjudul Vyakarana. Buku tersebut merupakan buku tata bahasa Sanskerta yang sangat mengagumkan dunia karena pada zaman yang sedini itu telah dapat mendeskripsikan bahasa Sanskerta secara lengkap dan sangat teliti, teristimewa dalam bidang fonologinya. Sayangnya, buku tersebut sangat sulit dipahami oleh orang awam. Hal itulah yang menyebabkan seorang muridnya yang bernama Patanjali terpaksa harus menyusun tafsir atau penjelasannya yang diberi judul Mahabhasa. Dari penjelasan yang sudah saya paparkan terkait perkembangan ilmu bahasa, linguis, dan tugas linguis, dapat disimpulkan bahwa studi tentang bahasa yang dibedakan menjadi dua, yaitu tata bahasa tradisional dan linguistik modern. Selanjutnya, sejarah perkembangan ilmu bahasa bermula dari dua dunia, yakni dunia barat dan dunia timur. Sekian dari saya, semoga ilmu yang sudah saya paparkan sebelumnya dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.